bagaimana menaklukkan kekayaan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Kemudian kita lanjutkan nanti 17 sampai 19. Kita mulai dulu 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Satu lagi, Ibrani pasal 13 ayat ke-5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang bapak tua, sudah jadi kakek, dia sakit di opname di rumah sakit karena mendapat serangan jantung. Lalu beberapa hari kemudian membaik. Keluarganya mulai senang, istrinya, anak-anak. Dan yang lebih senang, istri dan anak-anaknya itu menerima kabar bahwa si bapak tua itu yang suka main lotre, loto, dapat hadiah besar 10 juta US dollar. Wah, jadi hadiah 10 million, saudara. Tapi selain senang mereka kaget juga. Ya, gimana kalau kabar ini dikasih tahu kepada si bapak? Ya, ini sakit jantung. Kalau dia shock gimana? Ya, malah nanti semaput, malah bye-bye, ya kan? Jadi mereka itu bingung, bagaimana ini menyampaikannya? Si bapak yang beli itu. Lalu pergilah kepada Pak Pendeta. Setelah Pak Pendeta dengar, dia bilang, oh jangan khawatir, tenang saja. Besok saya yang akan sampaikan kepada si bapak. Pasti gak apa-apa, jangan khawatir. Jadi ceritanya besoknya si pendeta dan istrinya si bapak dan keluarga membesuk si bapak. Lalu ngobrol-ngobrol santai, Pak Pendeta membacakan ayat firman Tuhan, berdoa, kelihatan dia lebih segar. Kemudian Pak Pendeta bilang, Pak, boleh gak ngobrol-ngobrol nih ya? Saya ingin tanya, bagaimana kalau Bapak itu mendapat hadiah besar? Katakanlah menang lotre 10 juta US dollar. Si Bapak bilang, Pak Pendeta jangan bercanda, ini nyindir saya. Saya tahu sejak muda itu saya suka beli loto, tiap bulan pasti beli rutin dah, kadang 2 minggu sekali beli. Pak Pendeta kan sudah ingetin, jangan beli, jangan beli. Sejak muda saya beli, sampai hari ini jadi engkong. Gak pernah dapat 1 kali pun. Sorry ya Pak Pendeta. Tapi habit ini gak bisa hilang, saya masih beli aja. Lalu Pak Pendeta bilang, ya saya cuma iseng-iseng tanya aja. Bagaimana kalau benar-benar gak pernah dapat, tiba-tiba dapat 10 juta US dollar. Si bapak itu bilang, benar-benar nih ya,
Ya kan Pak Pendeta pernah bilang, uang judi tidak boleh bawa ke gereja. Jadi ya saya nggak kasih ke gereja. Persepuluhan juga enggak, uang judi. Terus terang kalau benar-benar dapat ya Pak Pendeta, sungguh-sungguh ya, semuanya 100% saya kasih ke Pak Pendeta. Hah? Semuanya? Gedubrak Pak Pendeta yang semaput. Saudara, ini hanya ilustrasi. Yang menceritakan kepada kita bahwa uang itu punya sebuah power yang besar. Uang punya sebuah kekuatan yang sangat besar. Yang bisa membuat manusia bahagia, tapi juga bahaya. Ya kan? Bisa shock mati, bisa juga kemudian lebih bahagia. Bisa mengubah teman jadi musuh. Bisa menimbulkan kebencian, pertentangan, pembunuhan, bahkan saudara sekandung pun bisa bunuh-bunuhan, tuntut-tuntutan. Karena apa? Uang. Firman Tuhan bilang, tidak ada satu manusia pun yang kebal. Termasuk Pak Pendeta. Termasuk yang disebut orang suci. Gak ada yang kebal terhadap godaan uang. Dan Alkitab tadi sudah ingatkan kita 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Uang itu bisa berakibat bahaya kalau kamu mengejarnya, mencintainya. Saya pernah lihat di mobil belakangnya orang pasang stiker, pasti Indonesia. Sebab bahasa Indonesia, tulisnya pemburu dolar. Jadi dia datang dari Indonesia ke Amerika, tujuannya apa? Memburu dolar. Saya nggak tahu sudah berapa yang diburu. Tapi tadi Alkitab bilang, ada orang yang memburu kekayaan. Mengejar kekayaan. Cinta uang. Dan itu berakibat apa? Macam-macam cobaan. Masuk ke dalam jerat si iblis. Masuk ke dalam nafsu kedagingan. Menghancurkan masa depannya. Membuat dia gagal. Bahkan menuju kebinasaan. Kenapa? Sebab uang itu telah diubahnya. Digantinya menjadi Tuhannya. Itu cinta uang. Dia menyiksa dirinya dalam berbagai macam duka. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kehilangan iman karena uang. Jadi karena uang saudara bisa hilang imanmu. Berubah, gak percaya lagi kepada Tuhan, tapi percaya kepada uang dan kekayaan. Itu sebabnya menuju kepada kebinasaan. Tidak heran tadi dalam bacaan bertanggapan kita Tuhan Yesus bilang apa? Orang yang kaya sangat sukar masuk kerajaan sorga. Hampir mustahil. Ya? Seperti seekor onta masuk ke lubang jarum. Hampir mustahil secara logika. Hanya bisa terjadi karena anugerah dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang yang kaya sukar masuk sorga. Sebab apa? Sebab dia menggantikan Tuhannya dengan uang. Itulah orang kaya yang dicatat tadi di Markus 10, 19 sampai 25. Dia kira sudah melakukan 10 hukum Taurat, dia sudah bisa masuk surga. Tuhan bilang enggak, kamu cuma kurang satu aja kuranganmu. Apa? Jual hartamu. Bagi ke orang miskin. Sebab Tuhan tahu dia telah mengalahkan harta kekayaannya. Dan orang kaya itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketika harta kekayaan menjadi Tuhanmu, ingat, saudara sedang menuju kebinasaan. Sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama dari prinsip firman Tuhan bagaimana menaklukkan kekayaan. Yang pertama, belajar puas dengan pemberian Tuhan. Ibrani 13 ayat 5a. Firman Tuhan bilang, jangan kamu jadi hamba uang. Jangan kamu jadi budaknya uang. Artinya, jangan kamu angkat uang itu jadi tuan. Kamu jadi budaknya. Kamu menyembahnya. Kamu memujanya. Jangan. Ya. Tapi cukupkanlah. Ya, perhatikan kata cukupkanlah itu apa? Puaslah. Puaslah dengan apa yang
ada padamu. Puaslah dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan berharap dan jangan menuntut apa yang Tuhan gak kasih. Jangan ngotot menuntut Tuhan. Jangan mengingini apa yang dipunyai orang lain. Tapi nikmati apa yang kamu punya yang Tuhan kasih. Waktu kecil saya pernah baca cerita bergambar anak-anak itu. Seekor anjing dapat sebuah tulang. Dapat sebuah tulang dia gigit lalu dia berjalan mau pulang ke rumah tuannya lewatin sebuah jembatan kecil. Ya, yang ada sungainya. Waktu dia berjalan ke tengah jembatan, dia berhenti anjing itu. Dia lihat ke air. Dia lihat apa? Ada satu ekor anjing yang lain. Padahal bayangannya. Yang sedang menggigit sebuah tulang. Dia lihat kok tulang dia lebih gede ya. Lalu gimana? Dia pengen memiliki tulang anjing lain. Padahal di mulutnya ada tulang. Dia lihat bayangannya. Lalu karena dia mengingini tulang anjing lain, dia menggonggong. Gong! Baru pertama kali gong, apa yang terjadi? Tulangnya lepas, jatuh ke air. Apa yang dia punya pun binasa, hilang, lenyap. Saudara, apakah saudara mirip dengan anjing itu? Mengejar bayangan. Ya. Mengejar bayangan. Itu orang yang tidak puas. Selalu yang dipikiran itu bayangan yang gak ada. Oh alangkah enaknya kalau aku dapat loto. Gak usah 10 juta deh, 1 juta. Bayang doang. Bayar tiap minggu. Saya pernah khotbah di satu gereja, bukan di sini. Habis khotbah makan-makan kayak kita. Seorang ibu yang cukup tua, mungkin 70-an, duduk di depan saya ngobrol. Habis ngobrol dia bilang, Pak Pendeta, boleh gak minta didoakan? Ya jelas boleh Tante. Oh doa apa? Gini loh Pak, saya itu sejak muda beli loto gak pernah kena. Tolonglah doa Pak Pendeta, kan itu mujarab. 1 kali aja, saya pengen kena sekali aja, gimana sih rasanya? Doain saya Pak. Saya bilang, Tante maafin saya ya. Saya bukan saja gak bisa doain, tapi saya bilang mulai hari ini Tante bertobat. Jangan beli lagi. Ya, gak bakal kena. Ya akan habis terus. Jangan mengingini bayang-bayang. Oh udah punya mobil, alangkah enaknya kalau mobilku itu ya seperti mobilnya si A itu loh, Mercy. Dapat Mercy, udah Mercy, oh Tuhan maunya itu lebih gede, mobil apa lagi di atas Mercy apa ya? Selalu bayangin yang gak ada, gitu. Itu kayak si anjing itu. Saya harap gambaran itu sudah ingat. Saya sejak kecil baca cerita itu masih ingat tuh sampai sekarang. Jangan mengingini apa yang tidak ada. Puas dengan apa yang Tuhan kasih. Nikmati apa yang Tuhan kasih. Lebih bagus, jangan lihat orang punya lebih bagus. Ih, kok mobilnya lebih bagus ya? Ih, kok tasnya dia lebih bagus ya? Gak pernah lihat yang punya sendiri. Raja Salomo pernah bilang begini. Raja Salomo itu saudara belum tahu, raja di perjanjian lama yang paling terkenal, paling top, paling dicintai Tuhan. Paling kaya, paling tampan, dan paling pintar. 3. Raja yang punya IBM. Saudara tahu IBM? Saya selalu bilang semua masalahmu itu cuma diringkas jadi IBM. IQ, beauty, dan money. Kalau kamu gak pinter di sekolah, kamu stres. Pengennya pinter. Orang bikin PR 1 jam, kamu bikin PR seminggu, stres. Tapi kalau kamu gak pinter, bisa ditolong sama B, yaitu apa? Beauty, kamu cakep. Walaupun bodoh, cakep bodoh. Teman-teman mau deket, kenapa? Keciprat cakepnya. Mau belajar cakep kayak dia, gimana make up, gimana, masih nolong. Tapi kalau sudah gak pinter, gak cakep, stresnya double. Ya double dong, ya kan? Gak ada temen, gak ada yang mau deket-deket. Bisa dibantu sama yang ketiga, money. Ului. Gak cakep, gak apa-apa, ya kan?
Nggak pinter, nggak apa-apa, tapi bisa neraktir teman-teman. Kira-kira banyak teman nggak? Oh, tiap hari makan daging, minum bir, ya kan? Tapi repotnya kalau nggak ada IBM, tiga-tiga nggak punya, saudara. Nggak punya IQ, nggak punya beauty, nggak punya money. Stresnya triple. Terjadilah apa? Penyakit MPO, mencari perhatian orang. Bikin ribut, bikin kacau, kan? Bikin ulah. Supaya apa? Diperhatikan. Karena nggak pernah diperhatikan. Datang selalu terlambat, ya kan? Pakai topi tinggi, pakai boot, ya kan? Make up-nya norak. Dia kira punya IBM bisa membuat bahagia. No. Itu dialami oleh Salomo. Salomo punya IBM, saudara. IQ-nya paling tinggi. Alkitab bilang dialah raja yang paling berhikmat di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi dia. Sampai Ratu Sheba, ratu dan raja sekitarnya datang mengantar upeti untuk belajar hikmatnya. Ganteng nggak dia? Gagah nggak? Gagah. Salomo itu punya istri plus gundik 1.000 orang. Kamu cari satu pacarnya setengah mati, nggak ketemu. Nggak ketemu, dia 1.000. 1.000 artinya dikunjungi tiap hari 1, 3 tahun baru selesai. Ya betul nggak? 3 tahun. Gagah perkasa dia. Punya money nggak? Punya, dia raja yang paling kaya raya di zaman itu. Punya istana yang paling megah, punya taman yang paling indah. Sebelum ada desain taman gantung, dia sudah punya taman gantung, saudara. Salomo. Tapi dia tidak menemukan itu memuaskan hatinya. Dia katakan, hidupku kosong, hidupku hampa, hidupku menjaring angin. No! Sampai dia bertemu dengan Sang Pencipta, Tuhan Yesus, dia katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Dia tunduk kepada Kristus yang akan datang menjadi juru selamat. Itu Salomo. Baca Pengkhotbah. Pasal 1-11 penuh dengan nada negatif, mengeluh, sia-sia hidupku kosong hampa. Sampai pasal 12. Dia katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Dan di Amsal Tuhan pakai dia untuk menuliskan firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 8-9, itu doa yang paling terkenal dari Salomo. Dia bilang, oh Tuhan, jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Berilah aku bagianku saja Tuhan. Jangan buat aku itu lapar sampai aku mencuri, mencemarkan namamu. Berilah aku kekenyangan hari ini saja. Hari ini seperti doa Tuhan Yesus, berikan kami pada hari ini makanan secukupnya. Maka aku akan memuji dan menyembah Engkau. Indah gak? Doa yang paling indah. Gak minta kaya, gak minta miskin. Artinya apa? Secukupnya. Itu kepuasan. Ini contoh seorang yang punya kepuasan. Puas dengan apa yang Tuhan kasih, tidak ngotot. Tidak mati-matian mengejar kekayaan, tapi dia jadikan kekayaan itu budaknya. Itu rahasia mengalahkan kekayaan. Yang kedua, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ayat 5b. Aku sekali-kali, artinya apa? Gak pernah akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali, kata Tuhan, gak pernah tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan setia memelihara kamu, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Tuhan selalu menolongku. Ya kan? Lalu mengenyangkanku. Berapa lama? Seumur hidupku. Dia pelihara itu. Sudah yakin gak? Dia gak pernah tinggalkan kamu. Sedetik pun. Sehelai rambutmu pun terjatuh, dia tahu. Dia izinkan itu. Nah, kalau saudara bisa percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka gak ada khawatir lagi. Waktu saudara ragu, Tuhan bisa pelihara aku gak ya? Aduh, kalau gue gak kerja, kalau gue gak kejar uang, kira-kira gue cukup gak ya? Jadi takut. Takut apa? Gak cukup.
Kenapa kamu ngotot mengejar kekayaan di muka bumi ini? Kenapa kamu menjadi pemburu dolar? Karena kamu takut gak cukup. Aku gak cukup lah ini, gak cukup lah itu. Gak cukup untuk pensiun, gak cukup untuk anak, gak cukup untuk mantu. Padahal kamu datang ke bumi bawanya berapa? No, gak ada apa-apa. Sekarang banyak apa-apa. Masih rasa gak cukup, gak cukup. Jadi harus belajar mengatakan, aku cukup ya Tuhan. Puas. Di situ kamu menaklukkan kekayaan dan keserakahan. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus, saudara tidak bisa menaklukkan kekayaan. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus, kalau saudara harus memilih antara uang dan Tuhan, saudara pilih apa? Pilih uang. Tapi sebaliknya kalau kamu percaya kepada Tuhan, ketika harus memilih antara uang dan Tuhan, kamu pilih apa? Pilih Tuhan. Karena kamu yakin, waktu memiliki Tuhan, sumber segala-galanya, maka aku memiliki segala-galanya. Saya ingat kesaksian seorang jemaat saudara. Selalu kerjanya Sabtu Minggu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, suatu hari ngobrol. Dia bilang, aduh aku stres Pak. Gak dikasih libur, gak bisa ke gereja, gak bisa beribadah, gak bisa melayani. Tolong doain Pak. Ya, doain, tetap aja bos yang gak kasih. Akhirnya dibilang, Pak udah gak tahan ini, gimana aku kering kerontang rohaniku, jiwaku kosong, walaupun ya dibayar sih, bagus sih bayarannya. Ya. Tapi bosnya gak kasih, harus kerja. Lalu saya tanya dia, apakah kamu yakin kalau kamu tidak kerja sama bosmu itu, Tuhan pelihara kamu? Apakah kamu yakin kalau gak kerja di situ, masih ada kerjaan yang lain? Atau sudah gak ada, di situ aja kerjaannya? Berani gak pindah? Dia bilang, Pak saya udah doa, belum ada terus. Saya terus cari doa supaya Tuhan kasih. Saya bilang, ini ya belajar, berani gak kamu? Berhenti dulu. Jadi bukan sambil pegang. Nanti ada yang gede, lepas dia pegang. Bukan. Ini latihan iman, ini ujian iman. Berani gak kamu? Lepaskan dulu. Karena dia melarang kamu beribadah, lepaskan. Kira-kira kalau kamu liburan, cuti sebulan, mati gak sih? Ya enggak lah Pak, cukup lah. Kan udah banyak kerja. Kira-kira kalau liburan, gak pernah cuti sebulan, cukup gak untuk makan? Cukup, masih lebih gak? Lebih. Nah berani gak kamu berhenti dulu? Atau kamu kira di dunia ini sudah gak ada kerjaan lain, cuma di situ saja? Saya doain, saya bilang. Lalu berapa hari kemudian dia bilang, Pak, saya sudah minta berhenti. Hebat ya. Jadi iman itu bukan teori. Saudara tahu apa definisi iman? Kalau orang tanya kamu, apa sih iman? Iman orang Kristen bilang iman, apa sih definisinya? Ayo apa? Artinya iman. Ibrani 11 ayat 1. Itu nanti baca, saya bacakan buat saudara hafalkan itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kamu belum lihat kerjaan baru. Tapi kamu yakin, aku keluar, aku mau beribadah, aku mau melayani, nanti Tuhan kasih kerjaan yang baru. Belum lihat. Tapi kamu yakin Tuhan akan kasih, bahkan lebih bagus gitu. Yakin nggak? Akhirnya dia keluar. Saya doa, saya bilang saya bantu doakan. Kita minta ya sebulan kemudian ya, sama-sama you doa, saya doa. 1 bulan kemudian dapat kerjaan lebih bagus. Amin? Amin. 1 minggu dia bilang, Pak ternyata cuti enak ya. Dia lebih segar, lebih sehat, bisa jalan-jalan ya kan. Bukan hanya cari uang, sekarang bisa pakai uang. Saudara kalau hanya punya karunia cari uang, gak bisa pakai, cilaka kamu. Dia sekarang bisa pakai. Ya, bisa jalan-jalan, bisa ke gereja. Lalu saya bilang, mau berapa lama cuti? Mau jadi 2 bulan? Enggak lah, 1 bulan lah Pak. Minggu kedua, dia telepon, Pak, ternyata ada tawaran kerjaan. Baru minggu kedua loh, baru libur seminggu. Gak usah weekend, Senin sampai Jumat. Income-nya, gajinya 1,5 kali lipat. Bagus gak?
Puji Tuhan. Diambil gak ya Pak? Habis baru seminggu aku masih pengen libur ya Pak. Singkat cerita sampai hari ini, prinsip rohani yang dia pegang. Dia bilang, Pak saya tidak pernah akan kerja weekend lagi. Saya kasih untuk Tuhan. Melayani dan beribadah. Sampai hari ini saudara. Iman adalah segala sesuatu yang kau harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kamu lihat. Percaya itu dua jenis, percaya di otak atau percaya di hati. Bahasa Inggris agak ada beda, bahasa Indonesia enggak ada beda. Believe sama trust, beda. Believe di sini, trust di sini. Suami kalau berkelahi cekcok sama istri biasanya suami kalah karena kurang pintar ngomong. Wanita lebih pintar ngomong. Itu sebabnya mereka dapat gelar nyonya, NY. NY itu bukan hanya nyonya, bisa nyetrika, bisa nyuci, ya. Bisa yang paling pintar nyap. Jadi kalau berantem biasanya istri menang. Lalu kalau sudah kalah suaminya bilang gini, so you don't believe me do you? You gak percaya sama saya? Istrinya bilang, I believe you but I don't trust you. See? Dalam satu kalimat dia bisa pakai believe and trust. Right? I believe you but I don't trust you. Artinya apa? Aku percaya kamu di otakku, kamu bisa mencukupkan, kamu bakal setia, kamu baik sama aku, kamu A, kamu B, kamu C, janji-janji seperti dulu. Tapi hatiku, don't trust you. Kamu bohong, ya kan? Kamu ingkar janji. Udah ada pengalaman itu. Jadi di mana? Otak dan hati. Nah hari ini waktu kamu bilang, aku percaya sama Tuhan yang pelihara. Kamu percaya di sini atau di sini? Ini penting sekali. Aku yakin sih Tuhan bisa cukupin aku. Aku yakin sih dia akan pelihara. Selai rambutku jatuh dia tahu. Dia yakin. Apa kata firman Tuhan? Tahulah. Tapi ininya enggak. Waktu harus memilih antara uang dan Tuhan, you pilih siapa? Minggu pagi 10.30 kring. Teman bilang, Las Vegas yuk. Kau bilang, gak bisa, gue WL nih. WL itu apa sih? Ayo, ini Kang Tau nih ya, apa namanya? Kang Tau itu, bisnis nih ya. Ayo berangkat sama aku. Kamu 20.000, gue 20.000. Bersih. Nah, saya kira-kira tanya, saudara, ke Vegas atau ke CNC? Hah? WL, singers? Gampang, bisa cari ganti. Shirley, tolong dong Shirley. Ini loh saudara, waktu kamu harus memilih antara uang dan Tuhan, siapa kamu pilih? Itu menentukan imanmu di otak atau imanmu di hati. Ada relasi. Itu sebabnya kekristenan bukan agama Kristen, beda. Agama Kristen hanya di KTP, hanya di status, hanya di pengetahuan. You hafal iman rasuli. Tapi kekristenan adalah relasi pribadi, hati dengan hati. Kalau hari ini kamu bilang, aku percaya Tuhan pelihara. Sungguh enggak hatimu dan hati Tuhan jadi satu? You yakin dia tidak pernah tinggalkan kamu, tidak pernah biarkan kamu. Walaupun kamu dipecat, walaupun enggak ada kerjaan, walaupun mobilmu tetap mobil tua, kamu yakin kamu tidak pernah akan jadi pengemis. Dia mengenyangkanmu, memeliharamu sampai seumur hidupmu. Di situ kamu mengalahkan kekayaan dan keserakahan. Amin. Oke, yang terakhir. Mengubah kekayaan yang fana menjadi abadi. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6, 18-19, di situ ada istilah mengumpulkan harta untuk masa yang akan datang. Itu artinya apa? Itu artinya kamu mengubah sesuatu yang sementara menjadi sesuatu yang kekal di sorga yang akan datang. Caranya ayat sebelumnya. Berbuat baik, kaya dalam kebajikan, memberi dan membagi.
Artinya melayani atas nama Tuhan. Waktu kamu menggunakan uangmu dan kekayaanmu demi nama Tuhan Yesus untuk berbuat baik, melakukan kebajikan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Di situ uang yang sementara nilainya berubah jadi kekal di sorga. Itu sebabnya Yesus bilang, jangan menabung di bumi. Di bumi ada ngengat, ada karat yang bisa merusakkannya, ada pencuri yang bisa memalingnya. Tapi tabunglah hartamu di sorga. Gak ada ngengat, gak ada karat, gak ada pencuri. Kekal. Jadi Tuhan beri kita anugerah bukan hanya diselamatkan. Tapi anugerah bisa mengubah materi yang sementara menjadi apa? Tabungan yang kekal, pahala yang kekal. Ketika kamu masih bernafas, sesudah itu no more. Sebelum COVID, seorang teman telepon saya dari Jakarta, kita ngobrol. Saya sampai ingat simpati, dia bilang kakaknya di Surabaya meninggal dunia. Dan kakaknya nggak menikah, punya account di bank. Dia yakin ratusan juta, mungkin bisa sampai M, tapi kakaknya kakak tahu berapa jumlahnya. Karena nggak menikah, nggak punya anak. Kepada saudara-saudara dia kasih tahu juga, meninggal begitu aja. Nggak ada will, uangnya stuck. Ratusan juta mungkin mendekati 1 M, tafsiran saudara-saudara sekandung. Diurus, pakai surat kuasa, pakai ini, pakai itu. Tetap sampai hari ini tidak keluar. Saya bilang persis kakak saya di Jakarta. Ya uangnya nggak sebanyak kakakmu, tapi kakakku juga yang nggak menikah, meninggal dan akunnya stuck, nggak bisa diambil. Kita semua saudara udah kuasakan kepada adik yang paling kecil, tetap uangnya nggak keluar. Ini contoh saudara. Saya yakin di muka bumi ini ada begitu banyak contoh lain yang setelah meninggal gak akan memakai uangnya. Termasuk orang yang masih hidup pun gak dapat memakainya. Ada sih sebagian dapat will, tapi kemudian berantem kan. Berkelahi, rebutan, ini dan itu. Tapi poin saya adalah apa? Poin saya adalah jangan kamu tabung di bumi. Karena suatu hari apa? Nol. Tapi tabunglah di sorga. Seperti kata Tuhan Yesus. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Nah sekarang saya tanya, hartamu di mana saudaraku? Kalau hartamu di sorga, kamu bilang, aku sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus. Hartaku di sana, suatu hari aku akan pulang ke rumah Bapa yang mulia dan kekal. Bagus. Buktinya apa? Apakah hatimu di situ? Atau hatimu di sini? Itu beda. Hatimu di mana? Sebab itu saudaraku, ubahlah kekayaanmu. Ubah yang fana itu menjadi abadi. Amin. Suatu kali pendeta John Wesley, ini John Wesley itu adalah founder dari gereja Metodis di Inggris. Dia menjadi pendeta yang terkenal, teolog terkenal, bahkan sangat dihormati, dihargai oleh semua umat Metodis di dunia ini. Suatu hari dia pernah berkhotbah tentang orang Kristen dan uang. 3 poin. Dia bilang poin pertama orang Kristen, yaitu harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Waduh, seluruh hadirin amin. Jadi dia dorong mereka cari uang sebanyak-banyaknya. Semua amin. Wah senang dengar khotbah itu. Lebih rajin cari uang. Yes. Poin kedua dia bilang, orang Kristen, tabunglah uangmu sebanyak-banyaknya. Simpan itu, perlu persiapan masa depan. Wah amin. Yes. Poin ketiga, orang Kristen, persembahkanlah uangmu sebanyak-banyaknya. Gak ada amin. Sepi langsung. Kalau suruh cari uang, yes. Suruh simpen uang, yes. Suruh persembahkan. Mana aminnya? Nah kita tes di agensi ya. Saya harap ini gak terjadi di agensi. Saya sebutkan yang poin ketiga saja. Saudara-saudaraku di agensi, persembahkanlah uangmu sebanyak-banyaknya. Kurang kencang. Persembahkanlah uangmu kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Nah, bagus, lebih bagus dari gereja di Inggris.
layani pekerjaan Tuhan, mendukung pekabaran Injil, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang miskin, atas nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan kamu jadi hamba uang. IGNC The Brothers punya lagu favorit ini. Mereka bukan hanya bisa menyanyi, mereka akan mempraktekkan, tidak menjadi hamba uang. Dirimu dengan apa yang ada dalammu. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan engkau meragukan, jangan kau ragukan Tuhanmu. Dia adalah sumber kehidupanmu. Jangan kau khawatir. Saudara-saudara, Alkitab berkata, ada orang yang menyebarkan harta, tetapi dia bertambah kaya. Ada orang yang menyimpan uangnya dengan susah payah, tapi justru malah kekurangan. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi hamba uang. Amen. Hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan engkau meragukan. Nyanyi sama-sama. Jangan kau ragukan Tuhanmu. Dia adalah kehidupanmu. Jangan kau khawatir. Jangan kau khawatir. Semuanya. Jangan kau khawatir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman, mendengarkan pujian. Ajar kami Tuhan, mempraktekkan apa yang kami dengar dari firman-Mu, mempraktekkan apa yang kami nyanyikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.